Halo, selamat siang Sobat Sehat. Masih dalam Podcast Corner. Corner RSUD SLG Kediri. Baik, selamat siang, selamat bertemu lagi dengan kami untuk hari ini dalam rangka Hari Jantung Sedunia. Kita akan membahas terkait dengan ulasan kisah pasien jantung. Hari ini sudah ada 2 pemateri ataupun narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber yang pertama yaitu dokter spesialis jantung di RSUD SLG Kediri dan juga merupakan Kepala Instalasi ICVCU RSUD SLG Kediri. Beliau adalah Dr. Muhammad Afis Sugiyarto, SPJP FIH MMRS, atau lebih sering dikenal dengan Dr. Afis. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan bahagia ya dokter. Alhamdulillah sejauh ini bahagia selalu. Alhamdulillah. Dokter, mohon izin mau menanyakan, kiat-kiat ini dokter, auranya itu positif, ada apa tidak dokter? Kiat-kiatnya kok luar biasa sekali. Iya, kita hidup berpikir positif saja ya, karena kita harus menjaga aura kita kepada pasien agar pasien tetap selalu semangat juga. Kalau dokternya sedih, tidak punya aura merengut terus ya, negatif, pasiennya pasti judek ngeliat saya. Jadi kita harus membangun suatu suasana yang positif agar pasien juga menerima respon positif dari kita, sehingga kita punya saluran. Jadi satu channel berkaitan dengan apa yang ingin saya berikan, terutama berkaitan dengan edukasi penyakit jantung dan pembuluh darah, dan pasien dapat menerima dengan terbuka, sehingga mereka memahami apa yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit jantung dan pembuluh darah. Baik, luar biasa sekali. Ya. Dari paradigmanya luar biasa sekali. Baik, dari Dr. Afis bergeser ke narasumber yang kedua. Katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang Bapak. Begitu. Jadi kita kenalan terlebih dahulu. Untuk narasumber yang kedua ini adalah Bapak Budi Santoso. Betul ya Bapak? Betul. Iya. Iya. Bisa diceritakan Bapak, Pak Budi ini adalah pasiennya Dr. Afis, betul? Betul, ya. Iya, bisa diceritakan terlebih dahulu, Bapak ini sudah berapa lama dengan Dr. Afis? Dari tahun 2020. 2020, berarti kalau sekarang di total, sekarang 2022 sudah 2 tahun? Iya. Iya, selama pengobatan itu Bapak enjoy dengan Dr. Afis? Bapak? Sangat enjoy. Sangat enjoy, karena memang pembawaannya Iya, luar biasa sekali. Sangat enak sekali Dr. Afis untuk konsultasi. Iya, baik. Bergeser dulu ke Dr. Afis. Dr. Afis, ini podcast terkait dengan peringatan Hari Jantung Sedunia ya dokter ya. Bisa diceritakan dokter, karena memang dari yang kita tahu sebagai dokter spesialis jantung sendiri dengan pasien yang notabene sakit jantung, kalau menurut dokter seperti apa dokter? Ya, pasien jantung di dunia dan di Indonesia ini cukup banyak. Penyakit jantung ini merupakan penyakit yang menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia dan di Indonesia juga tentunya ya. Sebagian besar penyakit jantung ini diderita oleh pasien-pasien dengan usia di atas 40 tahun. Semakin tua semakin tinggi resiko penyakit jantung dan juga resiko kematiannya. Sehingga perhatian kita memang pada saat ini, karena penyebab kematian tertinggi adalah penyakit jantung pada usia yang lanjut, maka sering kita fokusnya kepada mereka. Namun kita tidak juga mengabaikan pasien-pasien anak-anak, wanita, juga mereka punya potensi sakit jantung. Sehingga kita harus komprehensif ya, semua pasien-pasien kita tangani, dan pada kasus-kasus tertentu kasusistik ya, jadi penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner, itu masih menjadi momok bagi dokter jantung di seluruh dunia. Sehingga penelitian-penelitian banyak sekali berkutat dengan penyakit jantung koroner, karena pada akhirnya penyakit jantung koroner itu menjadi penyakit gagal jantung. Jadi akhir dari suatu penyakit jantung
semua itu gagal jantung. Penyebab terbanyak gagal jantung adalah penyakit jantung koroner. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita sebagai dokter jantung untuk meningkatkan awareness, kesadaran masyarakat melalui Hari Jantung Sedunia ini, agar masyarakat paham bahwa penyakit jantung ini bukan penyakit batuk pilek, penyakit lambung, tetapi penyakit yang berpotensi dapat menyebabkan kematian. Itu. Jadi adanya Hari Jantung Sedunia ini memang dibuat oleh para ilmuwan, para kemudian pemerhati kesehatan jantung, agar masyarakat dapat memahami bagaimana penyakit jantung ini yang berpotensi dapat menyebabkan kematian. Ya, jadi saya tarik kesimpulan ya dokter. Penyakit jantung bisa dialami dari berbagai usia. Ya, betul. Bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, berarti Ya, semuanya. anak-anak juga ya. Ya, semuanya kemungkinan bisa terjadi. Biasanya faktor resiko atau biasanya itu yang memicu sakit jantung itu kalau boleh diceritakan apa saja ya dokter? Jadi faktor risiko itu sudah diteliti sejak lama. Jadi sejak tahun 1920-an, itu kalau tidak salah, sejak Presiden Amerika Roosevelt itu pernah menderita penyakit jantung. Kemudian sejak awal itu Amerika mengadakan penelitian besar-besaran mengenai penyakit jantung yang menyebabkan kematian daripada presidennya. Kemudian dilakukan penelitian besar-besaran, para tentara muda yang meninggal itu banyak dilakukan otopsi. Ternyata sejak usia 20 tahun mereka sudah mengalami penyempitan jantung koroner karena plak kolesterol. Jadi plak kolesterol itu sudah mulai ada sejak usia 20 tahun. Nah, apakah plak ini semakin lama semakin membesar itu tergantung dari gaya hidup. Nah, gaya hidup itu pola makan yang buruk, kemudian merokok, kemudian gaya hidup yang sedentari itu malas-malasan ya, jarang olahraga, hanya duduk-duduk atau main kalau sekarang ini anak-anak kan banyak main game ya, mungkin semakin banyak nanti ke depan anak-anak yang pada saat dewasa menderita penyakit jantung. Nah, inilah tugas kita untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Jadi pola gaya hidup yang kurang baik, yang tidak sehat, ini berpotensi menyebabkan sakit jantung, mulai dari gaya hidup yang sedentari tadi, malas-malasan, kurang olahraga, kemudian diet yang buruk ya, banyak mengandung kolesterol tinggi, kemudian merokok ya, dan yang agak sulit kita kelola adalah faktor resiko yang tidak dapat dirubah, yaitu faktor resiko dari genetik. Jadi kalau ada orang tuanya menderita penyakit jantung koroner dan ada kejadian meninggal usia kurang dari 50 tahun dari keluarga satu garis turunan, maka orang itu memiliki potensi yang sama dengan orang tuanya atau saudaranya. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan screening. Jadi screening pada usia 40, awalnya 30, 40, 50 dilakukan screening untuk meningkatkan deteksi adanya resiko penyakit jantung. Iya, baik. Dokter bisa dijelaskan lagi ini terkait dengan tanda gejala. Kalau dari faktor resiko kita sudah tahu, berarti faktor resikonya bisa dari gaya hidup yang kurang baik, dari pola makan juga, ataupun bahkan dari keturunan. Ya. Kalau dari tanda gejala, biasanya kalau orang yang belum pernah sakit jantung, terus tiba-tiba itu ada gejala yang tiba-tiba dia didiagnosa jantung, seperti itu. Ketika didiagnosa jantung, orangnya kaget. Saya tidak merasa bahwa saya itu sakit jantung, tapi kenapa dokter menyatakan bahwa ternyata dia sakit jantung. Biasanya gejala yang bisa kita lihat sebagai orang yang bukan medis, dokter, itu apa saja ya dokter? Ya, gejala dari sakit jantung biasanya paling sering adalah nyeri dada, kemudian sesak nafas. Sesak nafas itu harus dibedakan, sesak nafas karena paru-paru atau karena jantung. Beda. Sesak nafas karena jantung itu terkait dengan aktivitas. Jadi kalau pasiennya jalan
nafasnya mengge-mengge atau ngongsong kalau orang Jawa ya, itu bisa mengarah kepada sakit jantung. Kemudian semakin parah sesaknya, dia pada waktu tidur dia akan sesak, sehingga dia harus bangun karena sesak dan harus berdiri untuk menghilangkan rasa sesak, atau dia harus tidur dengan posisi setengah duduk untuk mengurangi sesak. Itu adalah gejala khas dari sakit jantung. Kemudian berdebar-debar. Berdebar-debar adalah salah satu penyakit awal jantung yang bisa berpotensi menyebabkan kalau kita lihat bahwa ada berdebar-debar yang teratur dan berdebar-debar yang tidak teratur. Nah, berdebar-debar yang tidak teratur itu bisa berpotensi terjadinya stroke, karena waktu irama jantung kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat karena tidak teratur, dia akan membentuk suatu bekuan darah dan bisa lepas dari jantung dan akan menyebabkan stroke. Nah, ini salah satu berdebar-debar yang berpotensi menyebabkan stroke. 20% orang-orang dengan irama jantung yang tidak teratur itu dapat menyebabkan terjadinya stroke. Kemudian kalau pada anak-anak biasanya dia lahir biru, atau juga pada waktu usia mulai usia 3 tahun, 4 tahun baru kelihatan biru bisa. Tapi juga keluhan yang tidak istilahnya tidak disadari oleh dokter ataupun keluarga, anak itu kadang-kadang sering batuk pilek. Satu batuk pilek tidak sembuh-sembuh. Udah ke dokter, shopping dokter kemana-mana, batuk pilek tidak sembuh-sembuh. Setiap bulan, setiap minggu bahkan bisa dia batuk pilek. Ternyata setelah dicek ada suara jantung tambahan atau kita sebut dengan murmur. Itu kita USG jantung, ternyata ada kelainan di jantungnya, misalnya jantungnya bocor ya. Nah, itu bisa dalam jangka panjang dia lama-lama jantungnya bengkak. Nah, itu pada anak-anak. Nah, juga pada usia-usia SMP, SMA ya, itu bisa keluhan dari yang dibawa sejak bayi itu. Gampang capek ya. Dia sama temannya, dibandingkan temannya, dia paling lemah sendiri. Yang lain bisa lari dengan baik, dia mesti kalah, mesti terlambat. Nah, itu salah satu tanda yang perlu diperhatikan bagi orang tua apabila memiliki putra atau putri yang anak saya kok beda sama yang lain, kok aktivitas mudah capek, sering terlambat. Bukan bukan sesekali, tapi harus sepanjang waktu dia ngelihat anaknya kok mudah capek ya, kok gampang sakit, terus paling lemah sendiri di antara teman-temannya. Itu kita harus waspada, perlu diperiksakan kepada dokter spesialis. Kalau usia kurang dari 17 tahun ke anak, dokter anak dulu, jangan ke dokter jantung langsung. Ke dokter anak bisa mempertimbangkan, oh ini arahnya ke paru-paru atau ke jantung. Nanti kalau memang ada kelainan di jantung, pasti dokter jantung akan melakukan namanya USG jantung untuk memastikan bahwa itu jantung bawaan atau bukan. Ya, jadi memang penting sekali untuk screeningnya itu berkala ya dokter ya. Ya. Kalau misalkan, ini menarik sekali dokter, sedikit saja, singkat saja terkait dengan pada anak. Pada anak tadi kira-kira itu berarti bisa dikategorikan sebagai kelainan atau bukan dokter kalau dari awal? Iya, tentunya kelainan, karena kelainan jantung bawaan. Jadi ada kelainan sejak janin, dia sudah ada kegagalan dalam pembentukan dari bagian jantung, itu baik itu dinding jantung ataupun dari pembuluh darah yang tertukar ya. Seharusnya pembuluh darah besarnya keluar dari pembuluh darah dari bilik kiri, tapi dia keluarnya dari bilik kanan. Jadi terbalik. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang spesifik, tidak bisa saya jelaskan semuanya, tapi jantung bawaan itu karena kegagalan dari pembentukan atau formasi dari bagian-bagian jantung pada waktu janin itu dalam kandungan ibu. Jadi memang sudah permasalahannya dari awal, ketika dia belum lahir, seperti itu singkatnya ya dokter. Baik dokter, kalau misalkan saya boleh bertanya, pada saat
orang dengan sakit jantung pasti ada kondisi kegawat daruratan ya dokter ya. Kegawat daruratan yang dimaksud itu yang harus segera ditangani seperti apa saja dokter, tanda tanyanya? Ya, jadi masyarakat di Indonesia khususnya di Jawa ya, karena saya belum tahu pola adat di luar Jawa, tapi kalau di Jawa biasanya pasien dengan keluhan nyeri dada, kemudian kembung dan muntah, itu sering dikaitkan dengan masuk angin. Oh iya. Nah, betul. Masuk angin ini kemudian mereka minta keroan. Nah, keroan ini merupakan salah langkah ya. Jadi kalau keluhan nyeri dada seperti ditindih benda berat, seperti diinjak, disertai keringat dingin, ada mual muntah. Nah, ini adalah tanda kegawat daruratan di bidang jantung. Pasien sebaiknya segera ke UGD untuk mendapatkan pertolongan. Semakin cepat untuk mendapatkan pertolongan, semakin banyak otot jantung yang terselamatkan. Sehingga keluhan nyeri dada yang khas seperti diinjak atau ditindih benda berat disertai keringat dingin, kadang-kadang disesak, tidak bisa nafas, mau pingsan, atau bahkan penyakit jantung yang spesifik lainnya seperti nyeri dada seperti dirobek, itu khusus punya Pak Budi ya. Iya. Itu bisa terjadi seperti itu bahaya. Iya. Jadi nyeri dada seperti dirobek, itu khas pada pasien yang kasusnya Pak Budi. Tapi Pak Budi mungkin nanti akan cerita banyak mengenai keluhan beliau. Tapi yang disebut dengan terakhir ini nyeri dada seperti dirobek itu kita sebut dengan robekan pembuluh darah aorta atau pembuluh darah besar, yang itu berpotensi menyebabkan kematian yang tinggi pada pasien. Baik, Gitu. menarik sekali terkait yang disampaikan tadi dari Dr. Afis karena memang ada beliaunya juga. Nanti akan kita lanjut lagi mendetail, kita akan mendengarkan pengalaman dari Bapak Budi. Nggih? Baik, kita break sejenak. Comment Center RSUD SLG. Kegawat daruratan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapapun dapat mengalami tanpa ada peringatan sebelumnya. Dalam situasi gawat darurat, banyak orang tidak tahu bagaimana cara memberikan pertolongan. RSUD SLG menghadirkan layanan emas, Emergency and Medical Assistance. Sebagai solusinya, Anda dapat menghubungi call center di 0800 1280 9000 bebas pulsa. Command Center Emas dilengkapi dengan pelayanan pre-hospital dengan call center yang berpusat di RSUD SLG. Masyarakat Kabupaten Kediri bisa memperoleh pelayanan kegawat daruratan yang terjadi pada bayi, anak, ibu hamil, kecelakaan lalu lintas, dan kegawat daruratan medis lainnya, termasuk serangan jantung. Seluruh panggilan emergensi akan diterima oleh operator Command Center Emas. Setelah data diterima, tim Emas RSUD SLG akan segera datang ke lokasi kejadian, memberi pertolongan secara profesional dan berstandar untuk keselamatan korban. Untuk kegawat daruratan jantung, kami memiliki layanan SIJAKA atau Sistem Jejaring Kardiovaskular se-Kabupaten Kediri. Sistem ini mempermudah fasilitas jejaring kami untuk berkoordinasi dalam penanganan pasien dengan indikasi serangan jantung secara cepat, tepat, dan akurat. Sistem ini dapat menekan angka kematian akibat serangan jantung. Tim Emas RSUD SLG merupakan profesional yang bergerak secara proaktif dalam memberikan layanan kegawat daruratan dengan sumber daya manusia yang berkompeten dan didukung fasilitas peralatan medis yang canggih. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima
dalam kegawat daruratan sesuai standar prosedur operasional. Dengan adanya emas, RSUD SLG ini kami berharap semakin dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan kegawat daruratan sebagai bentuk upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Kediri yang sehat. Segera hubungi call center emas RSUD SLG 0800 12 80 9000 apabila terjadi kegawat daruratan yang memerlukan penanganan medis dengan cepat, tepat, dan akurat. Terjadi kegawat daruratan, ingat emas, kami siap. Comment Center RSUD SLG, dengan Intan ada yang bisa dibantu? Baik Sobat Sehat, lanjut lagi kita masih dalam tema Hari Jantung Sedunia dengan ulasan kisah pasien jantung. Lanjut ke Bapak Budi. Ya. Nggih. Bapak Budi masih bersama kami. Ini sesuai dengan sebelumnya, mohon izin menyampaikan terlebih dahulu kami sudah divaksin. Jadi kami sudah boleh untuk melepas masker sementara. Baik, untuk Bapak Budi bisa dijelaskan Bapak, ketika pengalaman pertama kali Bapak merasa sakit itu seperti apa Bapak? Oke, untuk pertama kali saya merasakan serangan itu tahun 2014. 2014 ya. 2014 tengah malam saya merasakan serangan kayak didindih, nggak bisa bernafas. Terus lari ke rumah sakit, waktu itu ke Rumah Sakit Bayangkara. Iya. Terus pengobatan, habis itu pengobatan rutin kontrol tiap bulan, terulang kembali tahun 2018 itu kena serangan lagi kayak ditindih, keringat dingin, berdebar. Baik. Sempat opnam juga di Bayangkara lagi 5 hari. Setelah itu pengobatan biasa rutin kontrol tiap bulan. Mulai tahun 2020 kena aturan BPJS untuk warga kabupaten nggak bisa berobat ke Kota Madia, akhirnya pindah ke SLG ketemu Dr. Hafiz. Waktu itu nggak ada keluhan apa-apa. Iya. Sampai akhir Desember 2021 mulai timbul rasa nyeri, Iya. rasa sakit untuk setiap aktivitas sedikit aja sudah nyeri, setiap aktivitas sedikit sakit. Terus oleh Dr. Hafiz langsung diadakan ronsen, foto CT scan, ketahuan akhirnya pembuluh darah aorta bengkak. Baik, banyak sekali pengalamannya. Kalau boleh saya reka ulang Bapak, 2014 itu selama pengobatan dari 2014 sampai dengan 2018 itu selama pengobatan rutin ada apa tidak gejala lagi? Nggak ada. Aman, nggih? Nggak ada gejala apa-apa, nggak ada rasa apa-apa, jadi biasa aja, cuma ya ngongsrong aja. Sakit sih enggak. Cuma 2018 serangan lagi. 2018 dibandingkan dengan 2014 yang dirasakan di tahun 2018 itu apa saja Bapak? Keringat dingin, nggih. berdebar. Ada berdebarnya. Cuma rasanya lebih sakit serangan pertama 2014. Ya, pada serangan yang pertama jenengan kerasa kayak ketimpa. Kayak ketimpa sampai nggak bisa bernafas. Rasanya untuk bernafas itu panas. Panas ya, ada panasnya, Ya. sensasi terbakar Iya, ya Bapak panas. ya. Di tahun 2018 pada saat itu dari Bapak dan keluarga otomatis langsung dibawa ke Langsung rumah lari sakit. ke IGD. Iya, Rumah Sakit itu adalah Bayangkara. penanganan pertama. Tapi obatnya rutin ya Rutin diminum. dari 2014 rutin minum obat. Iya. Nggak pernah telat.
Dari 2018 yang disampaikan dokter pada tahun 2018 itu seperti apa, Bapak? Ya serangan aja gitu aja, untuk kena serangan jantung gitu aja. Ya, wanti-wantinya ada wanti-wantian Ya gitu, Bapak? wanti-wantinya untuk mengurangi aktivitas yang berlebihan gitu aja. Iya, kalau saya boleh tahu Bapak aktivitasnya bekerjanya sebagai apa, Bapak? Dulu bekerja proyek. Oh iya, pekerja keras sekali ya, Bapak ya. Di tambang, di proyek. Terus dari 2020 cara merasa badan sudah nggak kuat, akhirnya resign. Pada tahun 2020. Pada tahun 2020 berarti Bapak lebih ada waktu untuk istirahat Iya, sebenarnya ya, Bapak ya. Cuma ya itu 2020 ke 2021 akhir Desember mulai terasa ada gejala-gejala yang berbeda. Ya, berbedanya bisa dijelaskan Bapak. Lebih seperti Nyeri dada. Nyeri. Aksi untuk sholat gitu aja sudah nyeri. Nyeri. Untuk keluar dari kamar mandi, masuk rumah sudah nyeri. iya, bisa ditunjukkan Bapak dada yang sebelah mana? Sebelah kiri. Bapak? Sebelah kiri jelas sekali ya, nyeri Bapak, kayak ya? ditusuk gitu. Tidak ada gejala menyebar kemana-mana Nggak ada, ya? cuma langsung. langsung. Tapi nanti untuk istirahat sebentar gitu berangsur udah hilang. Biasanya kalau nyerinya itu selama berapa menit ya, Bapak ya? Biasanya Ya pada saat itu. 1-2 menit lah untuk 1-2 mau istirahat menit. sebentar hilang. Dikasih diminum isosorbit Iya. sebentar terus hilang. Iya. Kalau yang disampaikan di tahun 2021, Bapak, waktu Bapak ada serangan seperti itu, bagaimana Bapak? Ya ini sama dokter Hafiz kan langsung di CT scan ketahuan. CT scan. CT scan ketahuan bahwa pembuluh darah aortanya bengkak. Pembuluh darah aortanya Ah, bengkak. ah. Ya, seperti itu. Ada pembuluh darahnya bengkak yang disampaikan seperti itu, nggih. Ya, saya beranjak dulu nggih untuk yang pembuluh darah bengkak. Nah, seperti itu biasanya kalau seperti itu dari dokter Afi sendiri, nggih, dari dokter pembuluh darah bengkak, pembuluh darah aorta nggih dokter tepatnya. Iya, pembuluh darah aorta. Jadi pembuluh darah yang keluar dari bilik kiri ya. Jadi kita ketahui bahwa jantung itu ada serambi dan bilik ya. Dari serambi kemudian darah akan masuk ke bilik. Nah, bilik yang kiri itu keluar pembuluh darah besar namanya aorta yang akan mendorong darah ke seluruh tubuh. Jadi dia kalau mengalami gangguan di pangkalnya ya pasti yang ke bawah juga akan terganggu. Jadi pembuluh darah aorta yang besar itu dia memiliki tugas penting agar memastikan darah itu bisa mengalir ke seluruh pembuluh darah sistemik di seluruh tubuh, ke otak, kemudian ke ke ginjal, kemudian bahkan ke ujung kaki. Jika pembuluh darah di aorta itu mengalami gangguan, ada kerusakan, tentunya darah itu tidak akan sampai ke organ-organ vital, otak ataupun ginjal ya, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pula ke organ yang akan mendapatkan suplai dari pembuluh darah. Jadi ini penting bahwa aorta itu merupakan pembuluh darah yang kadang-kadang agak dilewati oleh beberapa dokter yang mungkin karena gejalanya tidak khas, karena nyeri tusuk itu banyak, otot pun terasa seperti nyeri tusuk ya, atau tapi yang paling khas adalah nyeri robek, seperti dirobek dadanya itu. Nah, kejadiannya juga tidak banyak ya, jadi kejadiannya 3 dari 100.000 orang per tahun. Jadi kalau ada 100.000 orang, 3 orang itu mengalami kejadian seperti Pak Budi. Kalau kita hitung ya penduduk Indonesia yang usianya 40 tahun ke atas itu sekitar 800-an ya, 800 sampai 600. Nah, kalau 600 dari 100.000 aja 3 orang, berarti ada 18 orang seperti Pak Budi. Nah, saya hanya mendapatkan 2 orang di Kabupaten Kediri. Artinya ini nilai statistik ya. Jadi statistik yang mendekati bahwa 3 dari 100 orang usia di atas 40 tahun itu berpotensi mengalami penyakit seperti Pak Budi. Pembuluh darah aortanya yang besar dan bahkan mengalami robekan. Ya, 3 dari 100.000 orang itu kan jarang. Yeah. Jadi
Nah, menemukan penyakit seperti Pak Budi ini luar biasa ya. Artinya Pak Budi untungnya tipikal pasien yang patuh. Nah, kalau pasien yang patuh, dokternya pasti akan senang. Iya, betul. Tapi kalau pasiennya ngeyel, pasiennya agak susah diajak kerjasama, responnya negatif, kita sudah ngasih respon positif, agak susah. Nah, untuk Pak Budi ini, Pak, ini saya kok khawatir ada sesuatu di jantungnya, jadi saya foto ronsen. Nah, dari foto ronsen itu ketahuan. Jadi jawaban dokter sejawat radiologis sangat membantu bagi dokter jantung bahwa ada pembuluh darah aorta yang bukan membengkak ya, istilah umum mungkin membengkak, tapi melebar bagi kita ya. Namanya dilatasi. Nah, dilatasi ini semakin lama semakin besar dengan adanya darah tinggi. Iya. Darah tinggi yang terus-terusan bertahun-tahun kronis itu menyebabkan pembuluh darah aorta semakin lama semakin besar. Pada titik di mana tekanan darah itu semakin besar, sehingga pembuluh darah semakin lebar dan menipis, dia bisa robek. Robekan ini yang berpotensi menyebabkan suatu kematian. Nah, ini nanti Pak Budi akan bercerita bagaimana dia sampai dioperasi ya Pak Budi. Iya. sampai dioperasi dan mendapatkan tindakan yang luar biasa dari BPJS. Ini sangat membantu sekali bagi masyarakat Indonesia ya. Itu aja kalau dari yang kasus dari Pak Budi ini. Iya. Dari CT scan berarti Bapak. Dari CT scan tadi sudah dijelaskan sekilas terkait penyakit Bapak tadi dari Dokter Afis. Sekarang bisa dilanjut lagi Bapak dari CT scan, kemudian yang disampaikan dari Dokter Afis seperti yang tadi, nggih. Dari CT scan sama Dokter Afis langsung dirujuk ke Malang. Langsung dirujuk ke Malang. Ke RSSA. Jadi di sana langsung dilakukan tindakan TEVAR. Ya, TEVAR itu pada bulan apa Bapak? Tanggal 26 Mei. 26 Mei, berarti 22 barusan kemarin. ya Bapak ya? Barusan aja. Iya. 3 bulan yang lalu. Iya, 3 bulan yang lalu. Terus habis TEVAR selesai, dilihat lagi ada penyumbatan. Begitu penyumbatan langsung dilakukan pasang ring. Iya. Bapak, waktu Bapak disampaikan oleh Dokter Afis bahwa harus dirujuk ke Malang. Iya. Respon Bapak seperti apa? Ya pertama sih mesti ya drop langsung. Jadi nggak karuan lah pikiran. Ya kita pasrah ya, kita pokoknya sudah drop. Habis itu terus kita mantap berangkat ke Malang. Di sana sangat mantap pokoknya ya, dilakukan itu sampai saat ini masih alhamdulillah masih bisa bernapas. Alhamdulillah dilakukan. Habis TEVAR jarak 1 bulan dilakukan pemasangan ring pertama, terus jarak 1 bulan lagi dilakukan pemasangan ring kedua, 1 bulan lagi dilakukan pemasangan ring ketiga, selesai. Sampai sekarang ya untuk perasaan sudah enak lah, untuk rasanya badan apa juga sudah enak, sudah jauh dari dulu. Dibandingkan yang dulu ya Bapak ya. Untuk nyeri dada, untuk apa, untuk aktivitas apa sudah sangat enak. Iya. Dari yang disampaikan Bapak sempat drop. Iya. Sempat drop itu memang ya kalau kita didiagnosa penyakit yang berat. Ya katanya berat katanya. Otomatis kalau Dokter Afis menyampaikan seperti itu harus rujuk. Kalau rujuk itu kan notabene pasti wah penyakit berat ini. Makanya. Iya. Dari situ kita kan sudah pikiran kan sudah macam-macam ya. Iya. Pikiran yang jelek ya. Tapi alhamdulillah banyak dukungan ya Bapak alhamdulillah, ya. Untuk keluarga, untuk semua sangat mendukung lah. Jadi kita mantap. Mantap sekali untuk berangkat sebagai bentuk ikhtiar ya Bapak mantap. Ya. Nggak ada ragu-raguan, nggak ada apa. Untuk berangkat ke kamar operasi tindakan apa juga sudah mantap. Jadi nggak ada rasa takut, ragu juga nggak ada. Iya, kalau yang disampaikan dari TEVAR sebelum dilakukan TEVAR seperti itu Bapak ya, tindakannya namanya TEVAR. Iya. Tindakan TEVAR itu berarti ada jedanya dengan yang selanjutnya, ada jedanya. Selama di sana berarti yang menunggui sinten Bapak? Ya istri saya tercinta. Iya, kemana-mana berdua. Kemana-mana berdua akhirnya. Iya, Bapak kalau boleh tahu selama di sana penanganan yang dilakukan rawat inap pasti, ada rawat inapnya. Terus kemudian ada tindakan operasi. Ya, waktu dilakukan TEVAR itu sebelum dilakukan TEVAR itu
perasaannya gimana Bapak? Kan kalau sudah ada kata-kata operasi, wah Iya. pasti orang itu sudah deg 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 deg. Enggak, sebelumnya kita berangkat memang sudah mantap ya. Jadi di sana sudah nggak ada perasaan apa-apa. Jadi sudah mantap, ya siap gitu aja. Siap dan pasrah Ah, sepertinya ya Bapak. Waktu malah perasaan yang nggak karuan tuh waktu di diagnosa dokter Hafiz pertama dikasih tahu kalau ada pembengkakan pembuluh darah itu yang malah pikiran. Tapi kalau sudah berangkat ke Malang sudah siap. Ya, dari siapnya Bapak. Waktu dokter Hafiz menyampaikan, Bapak ini harus dirujuk dengan kondisi seperti ini, Iya. ini. Fase menerimanya berapa lama itu Bapak? Ya sempat berhari-hari ya. Apalagi istri saya ini. Istri saya benar-benar sudah nangis sudah ini. Itu bentuk cinta Bapak. Iya. Iya, betul sekali. Itu bentuk cinta dari seorang istri yang kasihan suaminya, Iya. nggih, berarti. Ya, baik Bapak. Saya geser lagi ke dokter Hafiz terkait tindakan TEVAR, dokter. Iya. TEVAR itu singkatan dari thoracic aortic endovascular aortic repair ya. Yes. Jadi repair itu perbaikan aorta secara endovaskular. Jadi tanpa pembedahan. Tanpa pembedahan. Jadi kalau kita pernah dengar pasang ring, ya. itu pasang ring itu di pembuluh darah koroner. Nah ini pasang ringnya itu di pembuluh darah aorta yang besar itu. Itu jarang yang bisa dokternya, ahlinya. Ada beberapa sedikit di Indonesia, tidak banyak ya. Sehingga kita harus manggil dari Jakarta. Kebetulan pada waktu tindakan, sebelum tindakan kami diundang pakai Zoom ya. Jadi kami diundang sebelum tindakan itu ada namanya konferensi ya. Konferensi para dokter jantung, para dokter pendidikan dokter jantung, pasti di sana Pak Budi ketemu sama dokter-dokter pendidikan jantung ya yang membantu semua proses itu bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian ada dokter konsultan vaskuler pembuluh darah. Beliau kebetulan guru saya juga, Dr. Novi. Saya memang berharap beliau ditangani dengan baik, sehingga saya langsung menghubungi Dr. Novi agar sampai pesan saya. Alhamdulillah Dr. Novi melihat, oh ini kasus yang jarang sekali dan hampir menemukan ini tidak mudah di rumah sakit satelit, maksudnya rumah sakit perifer ya, rumah sakit yang kita memang rujukannya ke rumah sakit Saiful Anwar, jadi kita rumah sakit satelit ya, jadi istilahnya begitu. Nah kasus ini jarang, sehingga saya waktu itu diundang dan dari rumah sakit Saiful Anwar maupun dari dokter jantung yang berasal dari Jakarta itu apresiasi dengan kami di RSUD SLG, sehingga kita berhasil menemukan penyakit ini yang jarang sekali ditemukan. Dan tindakan ini cukup membutuhkan biaya yang besar, terutama dari kantong BPJS ya. Iya. Nah, dengan manfaat inilah masyarakat akan mendapatkan manfaat dari benefit BPJS, bahwa Pak Bambang tidak harus mengeluarkan uang yang besar. Kalau kira-kira kalau tahu biayanya, Pak Bambang bisa gemblak juga nanti. Saya ikut pingsan dokter. Ya. Karena biayanya cukup besar, ratusan juta, di atas ratusan juta. Mending sudah wis nggak operasi begitu mungkin nanti ke depannya. Padahal alhamdulillah dengan adanya BPJS banyak sekali pasien-pasien yang kita tolong dengan memasang ring. Nah, ringnya jantungnya, kalau ring jantung yang corona itu kecil-kecil ya. Nah, ini ring jantungnya besar sekali, seukuran pembuluh darah jantung, pembuluh darah aorta. Dan tindakan ini memerlukan waktu yang tidak lama ya. Berapa jam Pak Budi? 1 jam. 1 jam. 1 jam. Operasi yang beresiko tinggi, tidak membuka dada, tidak dioperasi, tidak dibedel-bedel ya. Hanya dimasukkan lewat pembuluh darah kaki, paha ya. Iya, paha. Dari paha, pangkal paha, jadi ringnya itu masih dalam bentuk tertutup, masih dalam bentuk paket kemasan ya. Kemudian dimasukkan, kemudian akan dibuka
ringnya itu akan ditiup ya, dibuka di pembuluh darah aorta, kemudian membuka dia. Setelah membuka dia akan menutup robekan itu, sehingga robekan itu tidak menjadi membesar, tidak menyebabkan resiko kematian. Nah, itu dan ini memang kasusnya sangat sulit ya, dan tindakannya pun sulit, tidak banyak dokter-dokter ahli di bidang ini. Harapannya nanti ke depan kalau bisa RSUD SLG juga bisa melakukan tindakan itu luar biasa. Harapannya gitu ya, moga-moga ya. Jadi semoga bisa memberi manfaat banyak orang. Jadi bisa membantu Pak Budi orang lain. Tidak perlu ke Surabaya atau ke Malang ya. Itu. Ya, baik dokter, mungkin bisa saya masih sedikit gambaran terkait dengan jantung dan juga prosesnya dokter. Mungkin ada gambaran lebih jelas lagi bagaimana ketika ring itu terpasang. Iya, supaya dari kitanya juga lebih ngeh gitu dokter. Iya, jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah pembuluh darah aorta yang kita sebut pembuluh darah besar utama tadi yang keluar dari jantung. Dia keluar dari jantung sebelah kiri dari sini. Dari sini dia akan masuk lewat sini ya. Nah, masalah yang dihadapi Pak Budi, dia ada robekan di daerah pembuluh darah torak ini. Ini torakan, jadi darah di dada, torak itu dada ya. Ada robekan dan di sini akan dipasang ring besar di sini. Dia akan dipasang ring besar agar tidak mengalami robekan yang semakin dalam, semakin besar dan menyebabkan kematian. Bagaimana caranya ring itu bisa masuk ke sini? Lewat pembuluh darah di paha. Jadi melalui akses pembuluh darah di paha, kita memasukkan ring itu yang masih dalam bentuk tertutup, masih kemasan. Kemudian akan masuk memulai pembuluh darah yang melewati ke perut ya, kemudian akhirnya masuk ke pembuluh darah ini. Lah pembuluh darah ini kemudian yang robek di mana letaknya kemudian ditutup pakai ring itu. Nah, itu salah satu penemuan yang luar biasa dari dunia kedokteran yang telah tidak perlu, kalau dulu kan operasinya harus bedah-bedah, dibuka, dibedah, kemudian dijahit. Ini tidak perlu sudah. Tapi tidak semua yang bisa dikerjakan TEFAR ini, FR ini ya. Ada ada persyaratan-persyaratan berkaitan dengan apakah robekan itu dekat dengan pembuluh darah koroner atau dekat dengan pembuluh darah ginjal. Itu menjadi pertimbangan apakah bisa dilakukan apa tidak. Jadi ada syarat-syarat tertentu dan alhamdulillah Pak Budi ini memiliki syarat-syarat yang pas untuk dilakukan tindakan TEFAR itu. Dan itu hanya berlangsung kurang lebih 1 jam saja, luar biasa sekali. Ya, baik Bapak, dari yang tadi disampaikan TEFAR, kita lanjut lagi untuk dari jedanya dari TEFAR menuju pasang ring. Ya, nanti kita akan lanjut, kita break sejenak. Comment Center RSUD SLG. Gawat daruratan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapapun dapat mengalami tanpa ada peringatan sebelumnya. Dalam situasi gawat darurat, banyak orang tidak tahu bagaimana cara memberikan pertolongan. RSUD SLG menghadirkan layanan emas, Emergency and Medical Assistance, sebagai solusinya. Anda dapat menghubungi call center di 0800 1280 9000 bebas pulsa. Command Center Emas dilengkapi dengan pelayanan pre-hospital dengan call center yang berpusat di RSUD SLG. Masyarakat Kabupaten Kediri bisa memperoleh pelayanan kegawat daruratan yang terjadi pada bayi, anak, ibu hamil, kecelakaan lalu lintas, dan kegawat daruratan medis lainnya, termasuk serangan jantung.
panggilan emergensi akan diterima oleh operator Command Center Emas. Setelah data diterima, tim Emas RSUD SLG akan segera datang ke lokasi kejadian, memberi pertolongan secara profesional dan berstandar untuk keselamatan korban. Untuk kegawat daruratan jantung, kami memiliki layanan SIJAKA atau Sistem Jejaring Kardiovaskular se-Kabupaten Kediri. Sistem ini mempermudah fasilitas jejaring kami untuk berkoordinasi dalam penanganan pasien dengan indikasi serangan jantung secara cepat, tepat, dan akurat. Sistem ini dapat menekan angka kematian akibat serangan jantung. Tim Emas RSUD SLG merupakan profesional yang bergerak secara proaktif dalam memberikan layanan kegawat daruratan dengan sumber daya manusia yang berkompeten dan didukung fasilitas peralatan medis yang canggih. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima dalam kegawat daruratan sesuai standar prosedur operasional. Dengan adanya Emas RSUD SLG ini, kami berharap semakin dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan kegawat daruratan sebagai bentuk upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Kediri yang sehat. Segera hubungi call center Emas RSUD SLG 0800 12 80 9000 apabila terjadi kegawat daruratan yang memerlukan penanganan medis dengan cepat, tepat, dan akurat. Terjadi kegawat daruratan, ingat Emas, kami siap. Command Center RSUD SLG, dengan Intan ada yang bisa dibantu? Baik sobat, untuk selanjutnya lanjut ke tadi sebelum saya lanjutkan ke Bapak Budi lagi. Iya. Baik Bapak, pengalaman yang sangat luar biasa yang harus memang membutuhkan mental dan fisik yang kuat, nggih Bapak, nggih. Dari yang tadi kita sambung Bapak Iya. terkait PCI atau pasang ring yang tadi ada jeda. Nah, untuk pemasangan yang pertama tadi bisa dijelaskan waktu di rumah sakit yang bisa dilakukan PCI atau pemasangannya itu, Bapak waktu itu bagaimana Bapak jedanya itu? Jeda dari TEVAR itu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan baru dilakukan pemasangan ring. 1 kali ring pertama. Jadi setiap kali tindakan pasang ring itu jedanya 1 bulan. Jedanya 1 Ya, bulan. per 1 bulan. Per 1 bulan itu berarti Bapak PP. Ya. Iya. Selesai pasang ring kita pulang ke Kediri. Iya. Nanti ada kabar lagi kita berangkat lagi ke Malang 1 bulan kemudian. Biasanya persiapannya Bapak berangkat itu Hamin berapa Bapak? Tidak ada persiapan, soalnya Malang biasanya beritanya mendadak. Oh, iya. Begitu ada berita, besok langsung berangkat. Luar biasa sekali. Jadi harus standby siap. Siap terus ya Bapak ya. Begitu ada berita, besok langsung berangkat gitu aja. Ya, itu kalau boleh tahu tadi PCI, tindakan PCI atau yang biasa kita kenal dengan pemasangan ring ya Iya. Bapak ya. PCI yang pertama itu tadi bulan apa Bapak kalau boleh diulang? Juli. Juli. Iya. Juli 2022. Juli tanggal 8 ya. Tanggal 8. Juli 2022. Terus kemudian disambung lagi. Disambung lagi tanggal Agustus tanggal 14. Tanggal 14 Agustus. Iya. Masih dalam jangka dekat ini berarti ya Bapak. Iya, 1 bulan. Barusan ini ya. Iya. Dari yang
tadi waktu setelah pemasangan ring yang pertama, ada perbedaan atau tidak Bapak dibanding yang sebelumnya? Ada jauh. Jadi begitu pasang ring pertama rasa nyeri masih ada sedikit-sedikit. Ya. Begitu pasang ring kedua hilang rasa nyeri. Terus ditambah pasang ring ketiga semakin enak. Semakin Iya. enak ya. Memang sangat-sangat beda Iya, ya Bapak semakin ya. enak. Baik, saya lanjutkan dulu terkait dengan pemasangan ring. Iya. Pemasangan ring itu biasanya prosedurnya itu seperti apa ya dokter? Ya, pasang ring yang biasa masyarakat pahami itu berkaitan dengan penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner mengalami penyempitan atau penyumbatan. Penyempitan itu seperti yang saya jelaskan di awal bahwa pada usia 20 tahun sudah terjadi timbunan lemak di dinding pembuluh darah jantung koroner. Nah, pembuluh darah koroner ini semakin usia, semakin usianya bertambah, maka timbunannya dapat semakin membesar. Namun pembesaran ini progresinya semakin cepat apabila kita memprovokasinya dengan gaya hidup yang tidak sehat tadi, merokok, kemudian hidup yang sedentari ya, sedentari, jadi malas-malasan, kemudian kurang gerak, kemudian makan diet yang buruk, alkohol dan sebagainya. Nah ini dia akan semakin cepat progresi terjadinya penyempitan. Apabila penyempitannya sudah mencapai lebih dari 70% biasanya 70%, 75%, dia akan menyebabkan nyeri dada bila melakukan aktivitas. Karena kebutuhan suplai darah yang seharusnya dicukupi oleh pembuluh darah itu karena ada penyempitan, maka terganggu. Padahal kebutuhan jantung itu setiap hari jantung harus berdetak. Dan detak jantung dan harus memompa darah. Untuk memompa darah itu cukup membutuhkan energi yang besar daripada jantung. Karena setiap jantung itu kan tidak konstan denyutnya 60 70 enggak. Dia akan dapat melebihi dari 100 apabila melakukan aktivitas yang agak berat atau mengalami stres atau emosi, dia akan meningkat. Nah, ketika denyut jantung bertambah cepat, kebutuhan suplai darah dari jantung pembuluh darah koroner akan semakin tinggi, tapi adanya penyempitan maka akan terganggu itu aliran darah menuju ke otot-otot jantung sehingga menimbulkan rasa nyeri dadanya khas dia, nyeri dadanya seperti ditindih benda berat ya, nyeri dada yang semakin melakukan aktivitas semakin tinggi maka nyerinya semakin terasa dan akan menghilang dengan istirahat. Itu khas itu nyeri dada pada jantung koroner. Nah, untuk mendapatkan solusi terhadap penyakit itu, memang dokter menyarankan yang pertama adalah harus mengubah gaya hidup. Syarat pertama, agar faktor-faktor yang menyebabkan progresi daripada penyakit jantung itu semakin dihambat. Nah, ketika penyakit ini sudah menyebabkan keluhan yang berat bagi pasien, maka dokter jantung biasanya menyarankan untuk dilakukan pemasangan ring. Pasang ring itu tidak seperti yang dibayangkan ya, rata-rata pasien ketika saya sampaikan, Pak ini harus pasang ring, sudah galau, sudah bingung, sudah sedih, bahkan ada yang sampai nangis-nangis ya, karena khawatirnya dibedah. Enggak, bukan. Jadi pasang ring ini akan melalui akses pembuluh darah di di tangan atau di paha. Nah, akses ini akan dicapai dengan menggunakan semacam alat seperti infus ya. Jadi seperti diinfus lah istilahnya kalau umumnya. Kemudian dari jarum infus itu kemudian kita masukkan kawat kecil ya, kawat kecil atau senar kecil, di mana di depan senar itu kita ada lubang yang bisa mengeluarkan bahan kontras atau cairan kontras sehingga mapping atau peta dari pembuluh darah jantung koroner itu dapat kelihatan di mana ada sumbatan, berapa besar sumbatannya, dan apakah perlu dipasang ring. Nah, apabila lebih dari 70%, 75% biasanya dipasang ring karena itu sudah bisa menimbulkan keluhan. Nah, ring yang kita pasang itu bukan bayangannya seperti cincin, bukan cincin ya. besar. Jadi istilah ring itu
bulatan ya, bulatan dari bahan stainless ya. Jadi stainlessnya itu tipis sekali, kemudian akan di deploy, istilahnya akan didaratkan di tempat yang mengalami penyempitan itu, yang sebelumnya timbunan lemak ini harus dibersihkan dulu, dihancurkan dulu dengan menggunakan balon. Setelah balonnya sudah bersih, baru dipasang ring itu. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi penyumbatan lagi di tempat yang terjadi penyempitan tadi. Dengan ring itu juga akan melakukan semacam obat agar akan menjadi jaringan yang baik nanti di sana, karena kan dengan obat-obatan itu agar tidak terjadi sumbatan lagi. Nah, itu memang prosesnya enggak lama kok, kira-kira 1-2 jam Pak Budi. Enggak sampai malah. Enggak sampai 1 jam. Tergantung tergantung ya. dari operatornya, semakin ahli jam terbangnya semakin cepat. Kebetulan yang mengerjakan siapa ini? Prof Saifur. Prof Saifur Rahman. Ya kan, jadi beliau pasien saya kirim ke Malang. Selain Dr. Novi, ada yang ahli di bidang vaskuler, ada Prof Saifur Rahman yang ahli di bidang intervensi, dan kebetulan Pak Budi ditangani beliau. Pak Budi sadar, tidak dibius ya Pak Budi? Ya, hanya di Patiroso ya? Pasang ring lokal aja. Lokal. Paham Pak Budi, sudah paham ini. Jadi kan total. Total. Nah, itu dipasang ring di tangan apa? Di paha. Jadi di paha, di Patiroso ya? Seperti orang Sunda itu ya? Cuma diameternya lebih kecil daripada Tefal. Jadi dia masuk itu. Begitu kalau dari proses tindakan daripada pasang ring. Ya, mohon maaf dokter, saya potong dulu. Berarti untuk penilaian berapa ring yang harus dipasang itu dinilai dari mana dokter? Ya itu dari mapping tadi awal. Mappingnya. Dari mapping kan, di mapping dulu pakai bahan kontras. Mana sih sumbatan yang paling berat, mana sumbatan yang berbahaya, mana sumbatan yang berpotensi ini bisa terjadi serangan jantung. Ya sejauh ini saya lihat Pak Budi tidak pernah, yang selama saya tangani Pak Budi tidak pernah mengalami serangan jantung. Mungkin beliau rajin minum obat. Apakah minum obat itu dapat mengurangi timbunan lemak? Tidak. Tapi dia mencegah jangan terjadi serangan jantung. Berapa persen terjadi pencegahan? Tidak bisa diprediksi, karena resiko terjadinya istilahnya plak atau timbunan yang rentan robek itu juga tidak diketahui. Kan bukan kasat mata ya. Jadi kalau kasat mata bisa dilihat, itu bisa. Ini tidak bisa dilihat kasat mata, sehingga kita hanya memberikan solusi minum obat rutin agar tidak terjadi serangan jantung. Berarti itu salah satu pencegahan nih ya dokter ya? Ya, jadi itu namanya sekunder preventif. Sekunder prevensi ya, preventif sekunder yang perlu diberikan rutin minum obat. Jadi Pak Budi ini akan minum obat seumur hidup. Itu prevensi sekunder, karena pembuluh darahnya memang sudah secara genetik sudah memang kurang bagus, sehingga dengan pemberian obat dia tercegah dari serangan jantung. Ya, baik. Dari pemasangan yang pertama, kedua, dan ketiga punya jeda masing-masing ya. Punya jeda masing-masing, dan itu Bapak yang dirasakan ketika ada hasil di pemasangan pertama, kemudian pemasangan kedua, Bapak sudah mulai optimis ini pastinya. Ya, optimis, alhamdulillah optimis. Karena harapannya sama ya Bapak ya, semoga cepat sembuh, tetap semangat, ngoten nggih. Baik. Saya lanjutkan ke Dr. Afis terlebih dahulu. Mohon izin Dok, mau menanyakan terkait dengan pemasangan ring. Ini bukan untuk sebagai pandangan negatif ya Dok ya, hanya untuk memperkirakan. Pemasangan ring itu ada kegagalannya mboten? Oh iya, tentu tetap namanya suatu tindakan itu tidak bisa ada jaminan 100% ya. Tetapi dengan persiapan yang matang, pengalaman yang jam terbang yang tinggi ya, dengan prosedur-prosedur yang sudah jelas, artinya sudah teruji bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan ya, itu kegagalannya kecil, 0, ya. Jadi kegagalan itu bisa terjadi banyak faktor ya. Misal sumbatan yang terjadi itu, pembuntuan yang terjadi atau sumbatan yang terjadi itu kerak timbunan lemaknya itu sangat keras,
sehingga ketika dilakukan tindakan dia robek pembuluh darah koroner, itu potensi menyebabkan meninggal pasien. Atau setelah dipasang ring aliran darah lancar, otot jantung yang lama tidak mendapatkan suplai darah kaget akhirnya terjadi injury atau perlukaan daripada otot jantung. Kaget lama berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan asupan, dia menjadi stunning itu berdiam diri agar suplai darah itu terbagi rata dan dia diam aja agar yang penting-penting yang mendapatkan darah. Nah, otot-otot jantung yang stunning itu kalau mendapatkan aliran darah mendadak karena dipasang itu bisa kaget. Atau otot jantungnya sudah mati tidak bergerak, tapi tidak ada manfaat. Nah, kita di Indonesia hanya ada beberapa tempat center yang memiliki alat untuk mendeteksi apakah otot itu masih viable atau hidup atau sudah mati. Itu jarang sekali. Yang ada kalau tidak salah di rumah sakit harapan kita. Nah, kalau bisa pakai MRI bisa, tapi jarang sekali kita menggunakan itu. Kita biasanya pakai sidik nuklir namanya. Jadi sidik nuklir itu yang kita tahu nuklir itu untuk ngebom ya, ini bukan, ini untuk mendeteksi apakah otot jantung masih viable apa enggak. Nah, di sana bisa tahu nanti ini ototnya masih hidup, jadi kita pasang ring di sini insya Allah baik ya. Jadi itu secara prosedural yang bisa kita lakukan secara ideal ya. Tetapi masa sih Pak Budi harus ke Jakarta dulu, susah. Telat nanti kejadian serangan jantung. Nah, kita harus pasang aja. Mengenai resiko ya kita hadapi resiko itu, misalnya terjadi kaget otot jantungnya terjadi sesak, ya ditangani dengan baik dan cepat untuk mengatasi gagal jantungnya. Ya, pertanyaannya selanjutnya dokter, sifatnya pemasangan ring berarti harus segera, betul? Tergantung dari kondisi. Apabila dia bersifat akut serangan jantung ya harus segera, tidak ada pilihan. Bahkan kita sebut dengan primary PCI, artinya kurang dari 24 jam harus dilakukan pasang ring. Tuh. Pada kasus di mana otot jantung akan mati kalau nggak dipasang ring. Tuh. Kita ketahui bahwa 50% pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner itu meninggal mendadak, 50%. Kalau kejadian penyakit jantung koroner di Indonesia itu 1,5%, ya 1,5% dikali sekarang penduduk Indonesia 260 juta ya. Ya berapa itu? Ya 1,5 cukup banyak. Sampai 4 juta jiwa yang menderita penyakit jantung koroner di Indonesia. Kalau di Kabupaten Kediri bagaimana dok? Kabupaten Kediri itu kalau saya hitung-hitung jumlah penduduk Indonesia Kabupaten Kediri 1,6 juta itu Badan Statistik yang tahun 2020 1,6 juta jiwa penduduk Kabupaten Kediri. Kalau kita hitung, anggaplah yang di atas 30 tahun atau 35 tahun, itu tadi saya sempat hitung-hitung itu saya lihat sekitar 900.000 jiwa yang di atas 30 tahun. Nah kalau dikalikan 1,5%, ya sekitar 14 ribuan lah ya, 14 ribu orang yang menderita penyakit jantung per tahun. Nah 50%-nya 7.500 itu mati mendadak per tahun. Nah kalau dihitung per hari berapa? Tadi saya hitung per hari itu sekitar 20 orang. Jadi setiap hari itu ada 20 orang meninggal karena penyakit jantung koroner. 20% lagi ya masih stabil. 20% itu 20 jiwa itu yang meninggal mendadak itu setiap harinya ada di Kabupaten Kediri. Nah, bagaimana kita sebagai dokter jantung dan praktisi kesehatan yang lain, baik dokter spesialis lain ataupun perawat ataupun semua stakeholder membantu bagaimana kita menyelamatkan 20 orang per hari ini yang ada di Kabupaten Kediri. Ini kalau dihitung ya 6 jam, setiap 6 jam itu ada 2 yang meninggal setiap 6 jam akibat penyakit jantung koroner. Nah itu. Jadi harapannya kita RSUD SLG dapat
bisa mengembangkan pelayanan jantung, bisa masang ring di Kabupaten Kediri sehingga tidak perlu dirujuk ke kota lain, sehingga semakin cepat otot jantung kita tangani, semakin banyak otot jantung yang kita selamatkan. Itu ya. Iya, baik, terima kasih dokter. Dari cerita Pak Budi, ini masih ada pertanyaan dokter. Ada pertanyaan langsung di kolom komentar dari Ferry Yusanti. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini terkait dengan mohon izin bertanya untuk pasien riwayat serangan jantung lebih dari usia 10 tahun, sudah kontrol rutin setiap bulan, apa yang harus dilakukan pasien tersebut? Apakah pemeriksaan juga perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung? Iya, tentunya harus dilakukan pemeriksaan kontrol rutin ya. Minum obat rutin, kontrol rutin. Apakah perlu pasang ring? Untuk itu menjadi debat. Apakah perlu dipasang ring apa? Karena pasien tidak ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan sebaiknya tidak perlu. Kecuali ada keluhan maka perlu dilakukan tindakan. Obat-obatan dulu. Kalau pasien tidak setuju obat-obatan, dok ini tolong dimaksimalkan obatnya. Kita optimalkan obatnya. Masih ada keluhan baru kita rujuk untuk pasang ring. Dan bila tidak ada keluhan cukup kontrol aja, minum obat rutin ya. Jadi kita tidak, istilah tadi itu reperfusi injury. Jadi setelah pasang ring, aliran darah ke otot yang kemarin sebelumnya diem aja tiba-tiba kena dapat aliran darah, kaget sampai terjadi gagal jantung. Nah itu kita menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kita istilahnya kita tidak membangunkan macan tidur. Jadi ya itu. Jadi dilihat untuk klinisnya yang pertama ya dokter, klinisnya. klinisnya, kemudian ada keluhan atau tidaknya juga seperti itu. Ya betul, jadi harus tetap minum obat rutin ya. Iya, itu adalah usaha dokter dari pasiennya itu harus diimbangi. Nggih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter ya, dari B.Y. Suseno. Ini mohon izin bertanya, apakah telapak tangan yang sering berkeringat itu ada hubungannya dengan penyakit jantung? Terima kasih. Ya bisa saja, tetapi harus dievaluasi lebih lanjut, mulai dari usia berapa ya, kemudian periksa rekam jantung, pemeriksaan fisik ya. Untuk tangan yang sering berkeringat, ini juga pada orang-orang yang cemas juga bisa. Terutama saya, dokter berarti. Cemas, jadi orang-orang yang cemas dia bisa berkeringat, gampang berkeringat ya. Dia simpatisnya tinggi, jadi istilahnya ambang batas simpatisnya rendah sehingga dia mudah terpicu dan bisa mudah berkeringat. Yang lain biasanya penyakit tiroid ya, penyakit gondok yang juga biasanya diikuti dengan tangan yang gemetar, tremor ya, dan juga itu disertai keringat-keringat yang sering berkeringat. Ada juga pasien saya pernah wanita usia sekitar 49 apa 50 ya, wanita datang ke saya itu dia berkeringat tapi di dada, sering berkeringat di dada, tangannya sedikit tapi di dada yang paling banyak. Ternyata dia punya penyakit jantung katup, jadi tidak spesifik sih berkeringat itu, tapi saya bilang bisa saja ya. Jadi itu hanya kemungkinan. Untuk lebih jelasnya harus ada lebih dari satu manifestasi atau gejalanya yang muncul ya dokter ya. Ada manifestasi yang perlu di follow up. Ya. Jadi bisa kalau dari keringat itu bisa dilihat dari pemeriksaan lainnya juga. Ya. Begitu ya dokter. Sebenarnya masih banyak sekali dokter pertanyaan. Ini karena antusiasnya luar biasa sekali ternyata dokter. Nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab mungkin nanti bisa di cover ya dokter ya, di lain kesempatan. Iya, nanti biar dibantu oleh teman-teman yang lain. Ya, sebelum saya tutup dokter dan juga Pak Budi. Pak Budi sebagai orang yang pengalamannya luar biasa dari awal sakit hingga dilakukan pemasangan PCI dan lain sebagainya, itu ada atau tidak Bapak motivasi yang bisa Bapak berikan untuk beliau-beliau yang sedang mengalami krisis, istilahnya krisis kegalauan hati, dan juga beliau yang sedang berjuang di penyakitnya, mungkin bisa ada kesan pesannya Bapak? Iya, saya sampaikan untuk masyarakat semua, jangan ragu dan jangan takut dilakukan tindakan
pemasangan ring dan lain sebagainya demi kesembuhan kita. Semangat. Jadi nggak perlu kita takut, nggak perlu kita galau. Kalau kita sudah mantap, insya Allah kesembuhan di depan mata kita. Itu cukup. Luar biasa sekali Bapak. Jadi kita usaha, kita ikhtiar, yang menentukan adalah yang di atas. Nggih, ngoten nggih berarti. Baik, terima kasih Bapak Budi. Untuk yang selanjutnya Dokter Afis, untuk ada atau tidak dokter tanggapan ataupun pesan-pesan bagi entah itu masyarakat yang sehat jantungnya ataupun yang merasa tidak sehat. Ini yang merasa ya dokter ya, dan juga yang memang benar-benar sedang sakit jantung, seperti itu dokter. Ya, jadi penyakit jantung ini tidak terlepas dari penyakit gaya hidup ya juga ya, gaya hidup, kemudian pola hidup yang tidak sehat, itu kontribusinya cukup tinggi, sehingga perlu diperhatikan bahwa gaya hidup yang sehat dan menghindari faktor-faktor risiko seperti merokok, kemudian diet yang buruk ya, terutama banyak kolesterol. Kita ketahui di masyarakat kan, kita tahu makanan-makanan di Jawa juga ya, maupun di Indonesia itu lemaknya cukup tinggi ya. Nah, itu perlu diseleksi lebih ketat, apakah ini asupan ini bisa kita jadikan makanan sehari-hari atau apa tidak. Karena kita perlu juga mempertimbangkan sayur-sayuran, buah-buahan itu harus menjadi bagian dari makanan sehat. Tapi kita tidak juga terlepas dari penyakit yang diturunkan kepada kita, yaitu penyakit genetik yang berkaitan dengan penyakit jantung ini. Jadi kalau kita punya riwayat keluarga yang penyakit jantung, maka perlu lebih ketat, lebih awas, lebih perhatian bahwa saya memiliki faktor keturunan. Nah, ini saya harus menjaga lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak mempunyai faktor keturunan. Kemudian kalau punya sudah ada penyakit kencing manis, maka lakukan pemeriksaan rutin dan minum obat-obatan secara rutin agar gula darah stabil. Kalau punya darah tinggi, maka lakukan pemeriksaan rutin dan minum obat-obatan rutin agar tekanan darah dapat stabil. Nah, itu salah satu usaha-usaha ikhtiar kita untuk membenahi kondisi penyakit yang mungkin menjangkit pada kita. Kalau orang sehat tetap perlu check up rutin, general check up. Kalau di RSUD AZLG kan sudah ada MCU ya, MCU yang bantu masyarakat. Dok, saya ingin MCU karena saya punya faktor keturunan penyakit jantung ya. Dari MCU itu kita bisa mendeteksi dari rekam jantung, kadar kolesterol kita, tensi kita. Nah, perlu dengan MCU itu kita bisa membantu dokter untuk mengarahkan pasien. Olahraga juga harus dijadikan aktivitas sehari-hari agar jantung dapat bekerja secara efektif ya, dan perlu mencegah terjadinya penimbunan lemak itu. Ya, baik. Terima kasih pesan-pesannya dari Dr. Afis. Terima kasih juga untuk Bapak Budi sudah datang dan bergabung berbagi pengalaman serta cerita serta motivasi. Terima kasih juga atas kehadiran dari Dr. Afis. Semoga di episode selanjutnya kita bisa berbagi ilmu lagi ya, Dok ya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga selalu sehat Bapak Budi dan juga Dr. Afis. Ya. Mengingat tadi dari kegawat daruratan, seperti yang kita tahu bahwa kegawat daruratan pada pasien jantung harus ditangani dengan secara cepat atau segera. Dari layanan RSUD AZLG juga ada fasilitas emas, yaitu inovasi pelayanan terpadu dari emergency dan medical assistant. Apabila terjadi kegawat daruratan, segera hubungi call center emas di 0800 12809.000. Terjadi gawat daruratan, ingat emas, kami siap.
Saya akhiri untuk podcast kali ini. Sampai jumpa untuk Sobat Sehat di lain episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.